Berlatar di Jepang pada era Meiji atau sekitar abad ke-18, kisah diawali dengan memperlihatkan perang saudara antar dua kubu yang berbeda, di mana dari sekian banyak prajurit yang berperang, hanya Kapten Hajime Saito lah yang paling menonjol, paling santai, dan paling hebat di antara yang lain. Namun ternyata, kehebatan Hajime belumlah seberapa dibandingkan dengan satu orang yang selalu beraksi sendirian tanpa bantuan. Dialah Rurouni Kenshin aka Samurai X atau biasa dijuluki sebagai Hitokiri Batosai, seorang pembunuh bayaran terhebat dalam sejarah yang saat ini ikut berperang dan mampu membantai satu batalion musuh hanya sendirian saja. Tak lama, bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan akan salah satu kubu, yang berarti perang telah usai. Namun tidak untuk Hajime yang merasa masih belum puas jika belum bisa mengalahkan sang nomor satu yaitu Kenshin. Akan tetapi sang jagoan memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia persamuraian. Tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang, ada satu prajurit yang ternyata masih hidup bernama Jin-e yang memiliki bola mata dengan corak yang tidak konvensional, yang memang ia adalah satu dari sekian banyak samurai yang menguasai teknik Isukumi atau kemampuan untuk memproyeksikan energi chi di dalam tubuhnya melalui tatapan mata, yang efeknya hampir sama seperti hipnotis, namun akan membuat lawan mengalami kelumpuhan sementara. Setelah mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang mati oleh pedang milik Kenshin, Jin-e memutuskan untuk memilikinya dan berencana untuk menjadi Batosai selanjutnya. Dan inilah Rurouni Kenshin. Lalu 10 tahun pun berlalu semenjak restorasi era Meiji. Di masa ini, Jepang sudah berkembang lebih jauh. Berbeda dengan situasi 10 tahun lalu, kini Jepang telah memasuki masa damainya berkat jasa pimpinan Laksamana Aritomo Yamagata. Di sisi lain, terdapat seorang pengusaha kaya raya bernama Takeda Kanryu. Kekayaan Kanryu ia dapatkan dari berjualan obat-obatan terlarang bernama opium. Suatu ketika, Kanryu yang ingin produksi obat-obatannya berjalan lebih efisien memanggil dua orang peraciknya ke dalam ruangan. Namun karena ia hanya membutuhkan satu orang saja, maka satu orang akan dibunuh dan satu orang lagi akan dibiarkan hidup. Orang yang ia biarkan hidup adalah seorang wanita cantik bernama Megumi. Mengetahui dirinya akan segera dibunuh, pria itu pun memilih untuk lari. Saat para anak buahnya ingin mengejar pria itu, Kanryu justru memerintahkan seorang Batosai untuk membunuhnya. Segera menugaskan satu anak buah spesialnya yaitu Batosai palsu yang tiada lain adalah Jin-e yang saat ini bekerja untuk si juragan untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Tak membuang waktu, Jin-e langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi, di mana ia yang masih ngaku-ngaku sebagai Batosai pun langsung membantai habis semua petugas polisi tanpa tersisa satupun, sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Keesokan harinya, pimpinan Shinsengumi melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut. Sama seperti 10 tahun yang lalu, saat ini Shinsengumi masih diketuai oleh Saito. Saito, yang dari dulu sering terlibat dengan sang Batosai yang asli, mengatakan jika pembunuhan itu dilakukan oleh Batosai palsu. Di lain tempat, Batosai yang asli melihat sebuah poster yang memberitahu bahwa terdapat seseorang yang juga memakai nama Batosai sering melakukan teror kepada penduduk. Tak lama, tiba-tiba saja ia ditodongkan sebuah pedang kayu oleh seorang wanita. Wanita itu mengira jika ia adalah sesosok Batosai yang dimaksud oleh poster tersebut dikarenakan ia membawa sebuah pedang. Sang Batosai memberitahu bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara.
sehingga Kenshin pun langsung menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh. Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi tepat saat Jin-e baru saja selesai menghabisi semua petugas, di mana Kaoru yang ayahnya maut gara-gara dibunuh oleh Batosai asli pun langsung menentang Jin-e untuk bertarung yang tepat saat Kaoru akan dihabisi, tiba-tiba... Ya, dari kegesitan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin-e bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda yaitu Batosai asli. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus hipnotisnya tak mempan terhadap Kenshin yang punya energi chi sangat besar, sehingga daripada membuat dirinya celaka, Jin-e memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas baru muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kaoru pun membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya, tanpa Kaoru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Mereka dulunya memiliki banyak murid, namun karena Batosai mulai menyebabkan kekacauan 6 bulan yang lalu, maka saat ini mereka hanya memiliki satu murid saja, yaitu seorang anak kecil bernama Yahiko. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja dojo itu didatangi oleh sekelompok preman yang berniat membeli paksa dojo tersebut dari Kaoru. Tentu saja Kaoru menolak penawarannya. Akibatnya, preman-preman tersebut langsung mengobrak-abrik dojo milik Kaoru. Untung saja Kenshin datang dan mencoba menghentikan preman-preman yang berada di tempat tersebut. Di sini kita pun diperlihatkan kemampuan bertarung Kenshin yang begitu hebat. Kenshin bahkan mampu menumbangkan semua lawannya tanpa membunuh mereka. Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya sembari mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya, di mana hal itu cukup membuat Kaoru terkejut bahwasannya orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kaoru tidak mengikuti hawa nafsunya untuk membalas dendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenshin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama dengan tahanan lain, yang mana di situ ada seorang tahanan yang merupakan pendekar yang lumayan jago gelut bernama Sonosuke yang tiba-tiba ngorejat saat Haji memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Hitogiri Batosai. Hitogiri Batosai da to. Karena dulu Kenshin kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup terkejut saat mendengar Kenshin sudah pensiun dan jadi warga biasa. Karena dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Kenshin harusnya bisa menjadi seseorang yang sangat disegani atau setidaknya punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenshin adalah berkaitan dengan kabar mengenai maraknya peredaran opium di kota ini, sehingga demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta Kenshin agar mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun meski Laksamana sudah memohon bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi, sehingga Hajime yang kesal pun langsung menantang Kenshin bertarung. Dikarenakan 10 tahun yang lalu, Kenshin bersumpah untuk tidak membunuh orang lagi.
Sembari mengambil pedang milik Kenshin, Saito bertanya apakah Kenshin bisa melindungi orang lain dengan sebuah pedang yang sisi tajamnya terbalik. Lantas Kenshin menjawab, jika dengan pedang itu, ia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya tanpa harus membunuh musuh mereka. Demi meminta pembuktian, Saito menantang Kenshin untuk berduel. Namun karena Kenshin tidak melakukan perlawanan, akhirnya Laksamana Yamagata menghormati keputusan Kenshin untuk tak lagi membunuh orang lain dan membiarkannya pergi dari tempat itu. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman, di mana Kenshin benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemput, bahkan menunggunya di tengah hujan, yang dari sekian banyak kata yang terucap, Kenshin sangat amat terharu saat Kaoru mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun Kenshin di masa lalu. Yang terpenting sekarang, Kenshin sudah bertobat, berubah, dan harus tetap menjadi orang baru yang lebih baik. Hai. Ikuyo. Hayaku. Di sisi lain, Megumi yang berhasil kabur dari kejaran anak buah Kanryu secara tidak sengaja bertemu dengan Yahiko. Tanpa pikir panjang, Megumi pun langsung meminta pertolongan kepadanya. Kembali ke Kenshin yang telah dibebaskan dari penjara. Tak disangka, ternyata Kaoru sudah menunggunya di depan markas kepolisian. Mengetahui Kenshin tidak mempunyai tempat untuk pulang, Kaoru meminta Kenshin untuk ikut dengan dirinya. Meski Kaoru sudah tahu bahwa Kenshin di masa lalu adalah Battosai, tetapi ia tetap akan membalas semua bantuan yang diberikan oleh Kenshin. Menurut Kaoru, semua orang punya masa lalu gelap yang ingin mereka hapuskan. Tibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain, di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain, dengan Kaoru yang memberikan pakaian samurai baru bekas mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Suatu malam, Kenshin dan kawan-kawan pun makan di sebuah restoran tepat saat muncul si juragan mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan 10 preman hanya seorang diri, di mana si juragan yang merasa bisa membeli segala sesuatu pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya, tetapi Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang dan dengan sopan menolak tawaran tersebut. Tak lama, muncullah Sanosuke si pendekar pedang kuda yang dengan sombongnya mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Battosai, sehingga apabila Sanosuke senilai dengan uang yang si juragan tawarkan, maka ia harus mengalahkan Kenshin tepat disaksikan oleh semua orang. 日村抜刀斎さんよこいつに勝ったら俺を雇うってのはどうだ Bermodalkan Zanbato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg, jelas Sanosuke bukanlah petarung sembarangan yang bisa dianggap remeh sangu, sehingga Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawan pun mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa akan menyakiti lawannya sedikit pun. Setelah beberapa kali percobaan, Sanosuke akhirnya capek sendiri, apalagi ketika Kenshin mengatakan tentang harga diri yang pada intinya Sanosuke tidak pantas bekerja untuk seseorang seperti si juragan, sehingga Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Di sisi lain, Odo sang Battosai palsu yang haus akan darah kembali melakukan pembantaian terhadap para preman yang menyerang dojo milik Kaoru tempo hari. Keesokan harinya, Saito dan para anak buahnya pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan terkait pembunuhan tersebut. Saat itu, Kenshin dan Kaoru juga berada di sana. Kenshin yang melihat anggota keluarga dari salah satu korban menangis, kembali teringat mengenai masa lalunya, di mana Kenshin pernah membantai sekelompok orang. Dan di antara orang-orang yang dibantainya ketika itu, terdapat seorang pria yang begitu pemberani. Meski sudah dijatuhkan berkali-kali, pria itu berusaha untuk bangkit dan melawan,
hingga membuat bagian pipi Kenshin terluka. Itu adalah luka pertama yang diterima oleh Kenshin. Sementara luka kedua ditorehkan oleh istri dari pria tersebut. Semenjak saat itu, Kenshin mulai mempertanyakan apakah pembantaian yang ia lakukan selama ini adalah demi perdamaian seperti yang ia yakini atau sebenarnya merupakan suatu kesalahan. Kenshin terus memikirkan tentang hal ini sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pembantai atau batosai. Berbeda dengan masa lalunya yang penuh akan pertumpahan darah, kehidupan Kenshin yang sekarang terlihat jauh lebih baik. Ia menjalani hari-hari damainya bersama Kaoru, Megumi, dan juga Yahiko. Di suatu pagi, para penduduk di sekitar dojo datang ke tempat mereka. Entah apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba para penduduk terkena sebuah penyakit aneh. Kenshin dan teman-temannya pun langsung mencoba untuk menolong mereka. Megumi yang ahli dalam obat-obatan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sanosuke yang juga tinggal di sekitaran tempat itu ikut membantu mereka. Atas arahan dari Megumi, akhirnya para penduduk berhasil disembuhkan. Kenshin yang menaruh curiga datang menemui Megumi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, sumber air milik penduduk telah diracuni oleh Kanryu. Ternyata, Megumi ini berasal dari keluarga dokter yang cukup terhormat. Sayang, semua anggota keluarganya telah dibunuh pada saat peperangan dulu. Demi bisa bertahan hidup, Megumi yang hanya sebatang kara memutuskan untuk bekerja kepada Kanryu dan menjadi wanita simpanannya. Ia terus membantu Kanryu untuk membuat opium hingga membuat orang-orang menjadi sangat ketergantungan untuk mengkonsumsi obat terlarang itu. Pada malam harinya, Kenshin terus memikirkan semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kanryu hingga saat ini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin menjadi kepikiran dengan nasib Megumi yang dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang. Dengan fakta bahwa dirinya sudah bertobat dan jadi orang baik, alangkah tidak pantasnya ketika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan terjadi, sehingga demi untuk membuktikan pertobatannya, Kenshin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Megumi dengan ditemani Sanosuke yang memaksa untuk ikut, sementara Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap di padepokan dan jangan lupa masak rendang setelah semuanya selesai. Megumi sendiri terlihat baru sampai di kediaman si juragan yang dengan tidak malunya memukuli dan menendang seorang perempuan, di mana kelakuannya seketika terhenti saat mendengar suara ramai-ramai di luar yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di tempat ini. Dengan pedang mata terbaliknya, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai meski hanya menciderai mereka saja, yang karena si juragan terus melemparkan uang-uangnya, para samurai yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpaksa bangun lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Janbatonya, puluhan samurai pun berhasil dikalahkan, sehingga sekarang giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari si juragan. Tiba di dalam, mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal juragan yang merupakan seorang pendeta jago gelut, di mana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi pendeta tersebut dan mempersilahkan Kenshin untuk maju duluan. Tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam sejenisnya, Sanosuke dan pendeta pun bertarung dengan gaya tangan kosong, yang mana dua-duanya memiliki kemampuan tinju yang sama, sehingga pertarungan pun berlangsung cukup alot sampai-sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya. Terlalu banyak buang waktu, Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan serius untuk mengalahkan si pendeta. Sedangkan, Kenshin berhadapan dengan salah satu anak buah Kanryu yang lain yang bernama Gein.
終わらせてみろ。 Setelah memenangkan pertarungan, Kenshin dan Sanosuke lanjut untuk pergi ke ruangan Kanryu. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Kanryu yang menggunakan sebuah senjata semacam minigun. Untung saja, Yahiko berhasil menghubungi pihak Shinsengumi sehingga Saito sang pimpinan bisa datang ke tempat itu untuk membantu Kenshin. 全部脱げ。全部脱いで俺にひげ欲しなんじゃねえ。 Juragan akhirnya kena mental setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan bebenguknya. Yang tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu Kenshin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan karena saat ini Jin-e sedang menculik Kaoru untuk dijadikan sandranya. まあそう睨むな。 Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-e terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin yang memang sudah lama. Jin-e menantikan momen seperti ini karena ingat, ketika seseorang sudah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, maka akan banyak sekali musuh yang berusaha menantang. Yang dalam kasus ini adalah Jin-e yang juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang Gotosai, sehingga tanpa buang waktu, Jin-e langsung menyerang dan... Kali ini, Kenshin nampaknya akan cukup kesulitan untuk menang karena Jin-e tidak seperti samurai-samurai kroco sebelumnya yang hanya menggunakan jurus itu-itu saja. Di mana hal itu terbukti ketika Jin-e berhasil mengecoh Kenshin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya sehingga... Dalam duel ini, Udo berusaha untuk membuat Kenshin menjadi dirinya yang lama. Demi hal itu, Udo melumpuhkan paru-paru Kaoru untuk membuat Kenshin bertarung serius. Agar bisa menyelamatkan Kaoru, Kenshin memiliki dua pilihan, yaitu membunuh Kaoru atau membunuh sang pemilik jurus yang tak lain adalah Udo. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin bahkan sampai berniat melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh orang lagi. Akhirnya, Kenshin menghadapi Udo secara serius. Setelah melukai Udo dengan cukup parah, Kenshin menggunakan salah satu jurusnya untuk mematahkan persendian lengan kanan Udo. Karena tidak memiliki pilihan lagi, Kenshin pada akhirnya membalikkan sisi tajam pedangnya untuk membunuh Udo. Tepat ketika Udo hendak dibunuh, Kaoru langsung berteriak menghentikan Kenshin. Dengan wajah dipenuhi air mata, Kaoru memohon agar Kenshin tidak kembali menjadi dirinya yang dulu lagi. Setelah mendengarkan permintaan Kaoru, Kenshin pun setuju untuk tidak melanggar janjinya sendiri. Tentu, Udo sangat marah mendengar hal ini. Karena telah membuat lengan kanan Udo lumpuh, Kenshin mengatakan jika Udo tidak akan bisa mengalahkan dirinya dengan tangan kiri. Secara tak terduga, Udo malah justru membunuh dirinya sendiri. Setelah Udo Jin-e tewas, Kenshin langsung membawa Kaoru pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama, Hajime dan para petugas pun datang terlambat ketika momen gentingnya sudah lewat, sehingga Kenshin langsung menggendong Kaoru ke padepokan untuk mendapatkan perawatan. Setelah si juragan ditangkap dan para samurai dicabut izin pedangnya, Beberapa hari kemudian, Kaoru akhirnya tersadar. Baru saja bangun, Kaoru langsung mencari keberadaan Kenshin yang telah menghilang dari judonya. Kaoru takut
jika Kenshin akan kembali menjadi pengembara dan pergi meninggalkan dirinya. Tetapi untung saja dugaan Kaoru salah. Karena Kenshin yang menghilang hanya pergi ke Indomaret sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan. Di dojo itu, kini telah tinggal Kenshin, Megumi, dan Sanosuke bersama dengan Kaoru dan Yahiko.